kita masuk surga itu bukan karena amal kita. Atau amal kita itu tidak menjamin kita masuk surga. Kalau ibu kita masak, terus nyuruh kita beliin minyak ke warung, kira-kira masakannya buat siapa? Buat kita kan? Buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tasawuf TV yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melanjutkan pembacaan kitab Iqadhul Himam. Karena pembahasannya ini lagi rame-ramenya ya. Kali ini adalah episode yang ke-5 dari kajian Iqadhul Himam. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan lihat di halaman 27. Tatsmimu askalin ala ba'dil fudhala. Ini adalah satu kemuskilan dan ini sangat penting sekali. Apa yang akan kita uraikan ini tolong dipahami dengan hati-hati ya. Jangan sampai kita malah jadi salah paham. Seperti pada kajian kita sebelumnya, ada salah satu hadis Kanjeng Nabi yang mengatakan la yadkhulu ahadukum al-jannah bi'amalih. Masih ingat gak? Apabila kita diperkenankan nanti masuk surga, itu bukan karena amal kita. Nah, Allah Ta'ala, tapi Allah berfirman di dalam Al-Quran, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab apa yang telah kalian perbuat. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan itu insya Allah akan dibalas dengan surga. Itu surat An-Nahl ayat 32. Terus Kanjeng Nabi mengatakan ma'aqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ahadukum al-jannah bi'amali al-hadis. Seperti tadi bahwa kata Kanjeng Nabi, apabila nanti di antara kalian itu masuk surga, itu bukan karena amalnya. Dari sini kita bisa ambil satu pemahaman, sepertinya ini ada kontrak antara Al-Quran dengan hadis. Kata Al-Quran, kita bisa masuk surga karena amal kita. Tapi kata hadis, amal kita itu tidak bisa menentukan kita masuk surga. Teman-teman mungkin pernah ada yang dengar ya di YouTube, Syekh Quraish Shihab. Itu videonya viral. Syekh Quraish Shihab ini ngomong di video, ya ini seperti yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi. Kita masuk surga itu bukan karena amal kita. Atau amal kita itu tidak menjamin kita masuk surga. Wah, rame itu. Sesat lah, ini, itulah. Padahal ini ada dalam kajian tasawufnya. Memang banyak orang yang belum masuk ke kajian tasawuf ini. Kebanyakannya hanya mengkaji tentang yang zahir. Wal jawab, kemudian jawabannya adalah dari kemuskilan itu, innal kitaba wa sunnah waroda baina syari'atin wa haqiqatin. Nah, ini fungsinya ilmu tasawuf. Bahwa Al-Quran dan hadis itu kedua-duanya berfungsi sebagai syariat wa haqiqah. Ada syariat, ada hakikat. Dengan kata lain, Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dipisahkan. Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dipisahkan. Karena itu adalah syariat dan hakikat. Waqad yasri'ul Qur'an fi mawdi'in wa tahaqqaqahu as-sunnah. Nah, terkadang Al-Quran itu sebagai pemahaman syariat, wa tahaqqaqahu as-sunnah, kemudian ditahqiq oleh hadis. Nah, contohnya yang tadi di atas itu. Nah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun itu adalah pemahaman syariat. Secara syariat, memang manusia itu ketika mau berbuat, maka dia harus diberikan motivasi. Harus diberikan iming-iming, penyemangat. Ya namanya juga masih syariat. Atau kalau bahasa kasarnya itu masih anak-anak. Masih kanak. Anak-anak itu kalau disuruh harus ada imbalan. Nah, sama ibunya disuruh, tolong beliin minyak di warung. Nanti kembaliannya buat kamu. Dikasih duitnya 10.000, harganya 8.000. Senang dia. Itu karena anak-anak. Nah, kita itu yang namanya manusia enggan untuk melakukan kebaikan. Sholat, nggak mau. Puasa, nolong orang, sedekah, nggak mau. Makanya sama Allah itu, sok kamu berbuat baik, maka nanti kamu akan diberikan pahala, yaitu surga. Nah, di dalam agama itu kita nggak cukup dengan syariat. Karena kalau hanya kita memahami agama dari syariat, maka tadi seperti kita itu kekanak-kanakan. Masa kita ini udah dewasa,
udah gede, kadang-kadang udah jenggotan, udah kumisan. Disuruh sama ibunya, nak tolong beliin minyak ke warung. Udah jenggotan, udah kumisan, mana buat sayanya? Kira-kira pantas nggak? Nggak pantas kan? Masa kita ke Allah tuh begitu? Kita ke Allah itu jangan disamain waktu kita baru masuk Islam, kemudian disamakan dengan orang yang sudah dedengkotan jadi Islam. Bertahun-tahun jadi orang Islam. Masa perilakunya seperti anak? Nah, ini kata Kanjeng Nabi akhirnya, la yadkhula ahadukum al-jannata bi'amali. Di antara salah satu kalian semua, nanti kalau bisa masuk surga, itu bukan karena amalnya. Terus kenapa? Itu semuanya karena anugerah atau karunia atau kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang jadi pertanyaan, amal yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, sebenarnya buat siapa? Itu kan? Sok sekarang kita mikir. Kalau ibu kita masak, terus nyuruh kita beliin minyak ke warung, kira-kira masakannya buat siapa? Buat kita kan? Buat kita. Tapi ibu karena saking sayangnya sama anaknya tuh, biar anaknya mau berangkat, biar nurut, nih beliin minyak buat masak nasi goreng. Padahal nasi gorengnya balik lagi buat si anak. Jadi amal kita itu yang tadi kita lakukan, itu buat diri kita. Kembalinya. Nah, Allah mah nggak butuh sama kita. Allah itu nggak butuh sama amal kita. Atau dalam pemahaman ini bahwa tadi udkhulul jannata bima kuntum ta'malun itu adalah bahasa syariat. Kemudian hadisnya la yadkhulu ahadukum al jannata bi'amali, posisinya adalah hakikat. Paham ya? Tapi dalam konteks lain, dalam kasus lain nanti berbeda. Enggak selamanya Al-Qur'an itu sebagai syariat kemudian ditahqiq oleh hadis. Kadang-kadang sebaliknya, ya. Hadis yang syariat kemudian Al-Qur'annya yang mentahqiq. Nah, kedua hal ini tidak boleh dipisahkan. Makanya sumber dalam hukum Islam itu selalu dari Al-Qur'an dan hadis. Oh, saya mau Al-Qur'an aja. Ya nggak bisa. Nah, waqad tasra'u as-sunnah fi mawdi'in wa yuhaqqiquhu Al-Qur'an. Dalam satu kasus lain, hadis sebagai syariat kemudian ditahqiq oleh Al-Qur'an. Diperjelas. Rasul alaihi salatu wassalam mubayyinun lima anzalallahu ta'ala. Rasulullah itu tugasnya untuk memperjelas nih apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Wa anzalna ilaika dzikra, aku turunkan kepadamu Al-Qur'an litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, dan aku tugaskan engkau untuk memperjelas kepada manusia apa yang sudah aku turunkan itu. Faqauluhu ta'ala, kemudian firman Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, hadza tasyri'un li ahlil hikmah. Tadi sudah dijelaskan bahwa ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun itu adalah syariat. Wa hum ahlus syariah. Wa qauluhu ta'ala la yadkhulu ahadukum al-jannah bi'amalihi, hadza tahqiqun li ahlil qudrah wa hum ahlul haqiqah. Jadi hadisnya sebagai hakikat, ayatnya sebagai syariat. Kama anna qaulahu ta'ala wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Nah, ini adalah contoh Al-Qur'an sebagai hakikat dan hadisnya sebagai syariat. Contohnya ini, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ini adalah hakikat. Engkau tidak akan bisa berkehendak kecuali diberikan kehendak oleh Allah. Ini hakikatnya. Terus hadisnya, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa berniat melakukan kebaikan tapi dia tidak sempat melakukannya, maka sudah ditulis satu kebaikan untuknya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dicerna ya. Jadi balik lagi bahwa antara syariat dengan hakikat itu tidak bisa dipisahkan. Satu rangkaian. Oke, teman-teman, sahabat Tasawuf TV, untuk pembacaan kitab Iqazul Himam ini kita
cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.